Halo guys, kali ini gue mau cerita sesuatu yang sebenarnya udah lama pengen gue simpan aja. Bukan karena takut kalian gak percaya, tapi lebih karena gue sendiri sampai sekarang masih suka kebangun tengah malam gara-gara mikirin kejadian ini. Jadi, ini bukan cerita pengalaman gue pribadi, ini pengalaman teman lama gue, Wira namanya, dan ini kejadiannya sama keluarganya. Tapi, sebagian dari cerita ini datang langsung dari mulutnya sebelum semuanya berakhir. Sisanya gue tahu dari orang-orang satu desa yang waktu itu hidupnya benar-benar berubah, cuma gara-gara satu hal, sumpah pocong. Kalau kalian pikir sumpah pocong cuma buat pembuktian, gue nggak salah kok, gue kasih tahu duluan. Salah satu keluarga terbaik di desa gue hilang tanpa jejak gara-gara sumpah itu. Dan sumpah itu bukan dilebih-lebihin, gue ceritain apa adanya, kayak yang gue dengar dan yang gue lihat. Oke, yang pertama-tama gue jelasin dulu konteksnya. Ada keluarga kaya banget di desa gue, namanya keluarga Wiradana. Wira teman gue yang tadi gue bilang, kepala keluarganya, rumahnya gede, punya halaman luas, punya mobil, punya usaha. Pokoknya hidupnya enak lah dibanding warga desa yang lainnya. Tapi semua mulai kacau setelah pamannya, ya waktu itu dipanggilnya Ki Jarman, meninggal 2 bulan sebelumnya. Ki Jarman ini orang lama, orang kaya lama lah, old money gitu. Super pelit tapi banyak duit. Begitu dia meninggal, keluarganya ribut soal warisan. Biasalah, hal-hal kayak gitu emang sering jadi sumber masalah. Nah, masalahnya sebagian uang warisan tuh hilang. Nominal pastinya tuh gue nggak tahu. Tapi katanya cukup gede sampai bikin semuanya ribut. Dan yang paling disalahin tentu aja Wira. Gue tahu Wira dari kecil, dia bukan orang jahat sih, tapi ya gue gak bakal bohong, dia juga bukan tipe orang paling jujur di dunia. Tapi waktu dia datang ke rumah gue sambil bilang dia mau lakuin sumpah pocong buat buktiin dirinya gak salah, gue langsung merinding dong. Sumpah pocong itu bukan hal main-main di desa gue. Orang-orang sini percaya sekali sumpah itu diucapin, terus bohong kenyataannya, itu orang hidupnya bakal habis. Tapi Wira tetap nekat. Ritual sumpah pocong dilakuin diem-diem di dekat musola kecil dekat sawah. Gue gak ikut, tapi katanya dilakuin tengah malam biar nggak jadi omongan orang sekampung. Nah, habis itu 1 hari berlalu tanpa kejadian apa-apa. Masalah baru mulai besoknya. Tetangga rumah Wira nih, namanya Bu Mira, cerita kalau dia dengar ketukan dari arah rumah Wira sebelum matahari terbit. Bukan ketukan keras, pelan aja gitu. Awalnya dia pikir Wira itu mau keluar rumah atau tamu datang pagi-pagi banget gitu. Tapi setelah kejadian itu berulang beberapa kali, barulah dia sadar kalau ketukan itu tuh nggak ada sumbernya. Sulastri, istrinya Wira, juga ngerasain hal yang sama. Pagi, siang, sore, malam, kadang dari pintu depan, kadang dari jendela, kadang juga bahkan dari belakang rumah. Yang bikin serem, setiap kali dia buka pintu atau ngecek sumber ketokannya, itu selalu kosong. Bukan cuman itu, malam pertama setelah sumpah pocong, Sulastri bilang dia ngedengar suara kayak kain kasar diseret di lantai gitu. Gue belum ngerti waktu itu, tapi setelah denger ceritanya sampai habis, gue ngerti banget apa maksud suara gesekan itu. Hari kedua gangguannya naik level. Dan kali ini bukan cuma suara. Randi, anak laki-lakinya Wira nih yang udah SMA, cerita dia mulai nyium bau apek yang aneh. Bukan bau sampah, bukan. Kan ada orang yang punya ciri khas kayak bau apa gitu, misalkan karena dia tinggal lama deket tempat yang lembab, biasanya baju-bajunya tuh bau-bau lembab. Nah, tapi ini bukan bau kayak gitu. Juga bukan bau bangkai hewan, bukan. Bau ini tuh nyengat banget, kayak kain basah yang udah lama gak dijemur. Atau lebih tepatnya kayak bau kain kafan. Awalnya muncul di kamarnya doang, tapi lama-lama nyebar ke ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan bau itu tuh muncul, hilang gitu. Tapi tiap kali muncul pasti bikin orang mual. Kalau kata cerita tetangga, Sulastri ini sempat ngamuk-ngamuk sendiri, ngira ada orang yang sengaja ngirim santet lah atau ngelakuin hal-hal yang nggak benar ke keluarganya. Tapi bau itu nggak berhenti. Malamnya Sulastri ketakutan dan bilang ada sesuatu yang narik selimutnya pelan-pelan. Waktu dia buka mata, dia ngeliat ada kain putih panjang kayak ngerayap gitu di lantai menuju tempat tidur. Nggak ada badannya, nggak ada orang, cuman kain aja. Pas dia teriak, kainnya lenyap.
gue nggak tahu ya gimana rasanya kalau itu kejadian di gue. Kayaknya gue udah pindah rumah tuh. Detik itu juga. Hari ketiga, hari pas keluarga itu mulai kelihatan kacau dari luar. Muka Sulastri pucat kayak orang sakit. Randi juga nggak keluar kamar. Terus ada satu lagi nih adiknya si Randi, si Rara namanya. Anak ceweknya yang masih kecil. Awalnya cuma nangis doang. Semua itu gara-gara dua kejadian yang bikin gue makin yakin kalau sumpah pocong itu ada dampaknya beneran. Pertama, Randi bangun pagi-pagi, terus ada bekas merah di pipinya kayak habis digampar gitu. Bekasnya kelihatan banget. Dan katanya malam sebelumnya dia ngedengar seseorang tuh kayak lagi manggil namanya dia dari samping kasur. Deket banget, suaranya berat, serak kayak suara orang aki-aki lah. Warga langsung mikir ke satu nama, jangan-jangan Ki Jarman nih. Nah, pas kejadian kedua, Rara lagi gambar-gambar aja nih di ruang tengah. Tahu-tahu dia ngerasa ketakutan kayak ada tangan dingin megang tangannya dari belakang gitu. Pas dia nengok nggak ada siapa-siapa, malah sampai demam malam itu. Wira sendiri mulai kelihatan keliengan. Orang bilang dia sering ngobrol sendiri, kayak lagi minta maaf sama orang yang nggak ada di ruangan. Ini hari yang bikin banyak warga mulai percaya ada yang salah nih di keluarga ini. Waktu itu listrik kampung ya mati lampu karena badai. Nah, rumah Wira ini gelap total, cuma lilin-lilin doang yang mereka pakai buat penerangan. Di tengah-tengah gelap-gelapnya itu tuh mereka semua nih ngelihat dua titik putih muncul di sudut ruang tamu. Kayak mata yang lagi mantengin sesuatu. Matanya nggak kedip, nggak gerak, nggak punya kelopak, dan ukurannya nggak kayak mata orang lah. Titik itu tetap ada sampai senter dinyalain, terus hilang. Tapi abis itu suasana rumah katanya makin berat. Kayak ada energi yang bikin seluruh ruangan tuh penuh sama tekanan lah. Sulastri waktu itu sampai bilang ke tetangga, kayak ada yang ngikutin dari musola waktu sumpah pocong. Dari situ gue yakin ini bukan lagi soal gangguan kecil, ini udah masuk ke tahap lain. Hari keempat malam itu keluarga itu udah nggak tidur sama sekali, nggak bisa tidur. Mereka kumpul di ruang tengah, semua takut pisah. Nah, sekitar jam 2 pagi, warga yang tinggal di dekat rumah mereka bilang dengar suara pintu rumah kebuka pelan. Padahal semua orang tahu rumah itu dikunci dari dalam. Setelah pintu kebuka, langkah kaki masuk pelan, berat kayak orang pakai kain panjang yang nyeret-nyeret lantai gitu. Nah, langkah itu tuh berhenti di ruang tengah, tapi nggak ada apa-apa di sana. Yang paling serem itu suara yang muncul setelahnya, bukan suara teriakan, juga bukan suara geraman, tapi bisikan yang manggil nama Wira, pelan, serak. Wira. Kebayang nggak lo? Lo duduk tengah malam, listrik mati, lagi ketakutan, terus ada yang manggil nama lo, padahal nggak ada satupun manusia di situ, manusia yang lain ya. Nah, setelah bisikan itu datang, suara langkahnya pergi lagi, tapi pintu nggak pernah kebuka atau ketutup lagi. Abis dari itu, semua orang di rumah itu duduk nggak pakai ngomong apa-apa, babi bu sampai matahari keluar. Ini hari terakhir keluarga itu kelihatan hidup. Pagi-pagi Wira katanya mau keluar rumah buat minta bantuan Kiai, tapi dia berhenti di halaman karena ada seseorang yang kelihatan berdiri di bawah pohon mangga. Lebih tepatnya sosok putih, tinggi, kurus banget, pakai kain kafan tapi nggak kelihatan mukanya, cuma berdiri doang. Wira langsung balik ke rumahnya, panik lah dia. Nah, pas itu Sulastri teriak dari lantai atas, Rara pingsan. Mungkin gue nggak bakal detailin karena ini bakalan bikin gue nggak nyaman. Tapi intinya anak kecil itu ya, si Rara itu pas ditemuin kegeletak, dingin, mukanya pucat kayak disedot energinya gitu. Abis itu ketokan mulai muncul lagi, tapi sekarang bukan cuma dari satu tempat, dari pintu depan, dari pintu belakang, dari jendela, dari lemari, bahkan dari lantai. Itu rumah kayak diketok puluhan tangan sekaligus. Suara itu berhenti terus berubah jadi suara kain geser dari belakang mereka. Dan menurut cerita terakhir yang sempat dikasih tetangga yang ngintip dari luar, ada sosok berkain kafan masuk ke ruang tengah, tinggi, kurus. Gerakannya goyang pelan kayak angin gitu, dan dia berdiri lama di situ, ngadep keluarga itu. Habis itu lampu rumah meledak. Warga yang dengar suara kacau itu pecah, langsung kaget, dan semuanya tahu-tahu hening gitu. Rumah Wira langsung sunyi total sampai malam. Keluarga itu nggak pernah keluar lagi.
Nggak sampai seminggu, perangkat desa bareng beberapa warga akhirnya masuk ke rumah itu. Yang mereka temuin, nggak ada satupun anggota keluarga. Nggak ada tanda mereka pergi, nggak ada barang hilang. Cuma satu benda di ruang tengah. Selembar kain kafan panjang. Masih basah, bau tanah banget. Sampai hari ini rumah itu dibiarin kosong. Nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau deketin. Tapi beberapa warga, mereka bilang tiap malam Jumat mereka dengar ketokan dari dalam rumah. Kadang ada yang bilang lihat 4 siluet putih tuh berdiri bareng di halaman belakang, diem ngadep ke desa. Dan jujur aja gue pun pernah ngedengar ketukan waktu itu. Gue lewat pas lagi malam-malam, cuma ketukan aja, pelan tapi kedengeran banget. Dan gue langsung jalannya lebih cepat lagi, tanpa nengok lagi, nggak pakai nengok lagi deh. Nah, dari semua kejadian itu gue cuma bisa ngomong satu hal. Sumpah pocong itu bukan buat main-main, apalagi kalau dipakai buat nutupin kebohongan. Dan walaupun keluarga Wiradana itu hilang tanpa jejak, gue punya feeling kuat kalau apapun yang datang ngehantuin mereka nggak pernah pergi dari rumah itu. Dan mungkin cuma nunggu orang berikutnya yang bikin kesalahan yang sama.